Oke, saya mau bertanya sama Ibu Adiani. Tadi Ibu Adiani bilang Dian bahwa, aja Pak, nggak usah iya, panjang-panjang. oke, Ibu Dian bilang tadi bahwa Allah itu adalah Bapa. Saya nggak tahu ya, mana ada nggak hadisnya apanya, Qurannya, dalilnya bahwa Allah itu adalah Bapa Adalah buat nama dari kalian. Tuhan. Enggak, coba tunjukkan nanti dalilnya di mana. Ya, Ya, Allah itu nama dari Tuhan Pak. Baca aja. bukan Allah. Tadi Ibu mengatakan bahwa Allah itu Bapa. Waktu Bapak yang diskusi sama, benar. iya. Terus saya tanya, di mana Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Bapa yang benar? Pertama. Yang kedua, apa sebenarnya sih arti kafir? Iya, kan Bapak kan tahu kan tadi, Bapak itu istilah yang sama bersinonim kata atau berpadan kata dengan kata ilah. Kata ilah berpadan kata dengan kata sesembahan. Ya, beda itu, Bu. Jangan Ibu buat arti yang lain nggak? Saya tanya di Quran itu di mana ditulis Ya ilah, di Quran? Pak. Ilah itu adalah kata lain dari kata Bapak. Ilah itu kata lain dari kata sesembahan. Dari mana? Tahu kan Itu namanya kan Pak sesembahan? Sesembahan itu yang disembah, Iya, Pak. istilah Bapa itu hanya ada dalam kekristenan. Tidak ada di Iya, makanya agama dipadankan manapun. dengan kata ilah. Beda. Di bahasa Karena ada Indonesia kan dengan kata sesembahan, asli. Pak. Dalam bahasa aslinya bukan ilah itu Bapa. Jadi jangan dibilang Bahasa asli Al-Quran ilah, Pak. Bahasa nah, asli di mana? Al-Quran ilah. Coba kasih tahu Bahasa dalilnya. terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia ilah itu adalah sesembahan, begitu Pak. Iya, sesembahan betul. Tapi kata Bapa itu beda. Di mana? Pertama, yang kedua, apa arti kafir? Coba Ya jelaskan. sudah, kalau tidak mau percaya Pak, bahwa ilah itu sudah, kata yang sepakat dengan kalau Bapa, itu, dengan kalau kata sesembahan. Main bukti. Makanya, suratnya di mana dituliskan? Iya, Dituliskan di kita mau mana? dalilnya itu loh. Jadi Jangan cuma omonganmu aja. iya, karena kami kan di dalam bacaan dituliskan bahwa Bapa yang benar itu adalah Tuhan, ya. Di mana? Di dalam Bapak yang benar Al-Quran. itu dalilnya di mana? Kami di Alkitab jelas dikatakan. Bapak yang benar. Sudah. Dan kedua, Bapak yang benar siapa di dalam? Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Yang kedua, Bapak yang apa benar arti siapa kafir? di dalam dalilmu? Ngapain sih Bu? Nggak bisa tahan diri. Bapak yang benar siapa? Bapak yang benar siapa dari tadi? Iblis. Mana Pak Iblis? Bapak yang benar itu. Loh, kok jadi balik bertanya? Saya yang bertanya. Kan Anda mengatakan bahwa dalil Anda, makanya saya bilang. Gini, iya, di mana? Saya yang bertanya sama Ibu, di mana di Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Bapa yang baik. Anda tadi mengakui bahwa Bapak yang benar. Nggak ada. Nggak ada di dalam bacaan Anda. Bukan di Al-Quran. Yang saya tanya Al-Quran. Kan Anda mengakui hanya ada di bacaan Anda. Makanya iya, kamu tadi siapa? bilang juga waktu bicara sama Bu Erta bahwa Allah Bapa yang benar. Allah ya, iya, Allah. Betul. Allah sekarang itu di mana adalah nama dalilnya? Yang benar, nama dari itu. Bentar dulu, dalilnya di mana bahwa dikatakan bahwa Allah itu Bapa yang benar? Oke, bro. Oke, yang kedua. Yang kedua, oke. Oke, yang kedua, sudahlah. Oke. Yang kedua, saya anggap udah. Ya, saya Ibu nggak bisa jawab. Pak. Jadi yang kedua, sinonimnya. Ibu nggak bisa jawab. Pertanyaan Oke, pertama, yang kedua. Ibu nggak bisa jawab. Oke, yang kedua. Yang kedua, apa arti kafir? Sinonim, padan kata. Oke lah, udah. Apa arti kafir? Kafir itu ada dalam arti sempit, ada dalam arti yang luas. Tetapi intinya, ini kok mulai lagi di mute ya? Berarti bukan saya bukan inti. Saya tanya arti kafir apa? Ya kesimpulannya Pak. Bukan kesimpulan, arti. Langsung saya mau sampaikan semuanya. Penyembah arti iblis kafir. itu kafir. Silahkan dibantah. Gimana? Coba saya lihat ke KBBI. Penyembah iblis Pak. Di KBBI tengok dulu. Oh ya, berarti Ibu nggak punya dalil. Itu. Ya cari aja, bantah aja itu. Ya itu pengertiannya Ibu. Cari aja dalilnya untuk membantah itu. Berarti dia jadi dokter. Penyembah iblis ya. Penyembah iblis dokter ya. Dia punya arti. Kafir itu kabar Tuhan. Dia sekarang ini memiliki. Gak beriman dia. Memiliki konsep cara berpikir pribadi masing-masing ya. Artinya dia mempunyai paham atas sesuatu sesuai dengan keinginannya. The point. Jadi kalau dia mengartikan sesuatu itu jadi hanya menurut keinginannya, bukan secara umum ya. Jadi kalau dari disebutkan tadi bahwa katanya kafir itu kita diskusi Bu. Kalau mau inti-intinya kami juga bisa bilang. Gini Bu, bentar Bu. Manfaatkan waktu. Iya kita diskusi Bu. Diskusi pakai dalil. Tunggu teman-teman. Diskusi pakai dalil, jangan asumsi. Kalau asumsi anak kecil juga bisa. Allah itu setan. Dalil itu tertulis, jadi Pak. jangan seperti itu, Bu. Iya, jangan seperti itu.
pakai dalilnya, kita diskusi elok lah. Ya Ayo makanya lanjut. silakan bantah. Iya, diskusi cerdas lah. Kita kan nanya pun nggak aneh-aneh Di ya mana kan. kafir menyatakan bahwa kafir itu penyembah Tuhan? Saya tanya arti kafir apa? Detik ini juga saya koreksi. Ada dalilnya yang mendatangkan Arti kafir itu penyembah kafir. Tuhan. Biar saya Bukan artikan penyembah iblis. ya. Saya akan Biar ganti saya kok. jawab nih. Welcome Biar saya saya. jawab. Arti kafir itu menurut KBBI Ya, itu penyembah orang Tuhan apa percaya. penyembah iblis? Dengar dulu. Nyerocos Sabar, aja Bu. moncongnya Iblis nih. dulu. Kadang-kadang Sudah Iya. mau poin. disuntik. Nanti Karena ini nanti waktu. diambil kosnya, nanti di mute. Sabar Bu, jangan kejang-kejang. Ibu di sini kelihatan Iya. kejang-kejang. Saya masa ini, dokter waktu. Kalau dokter Ibu ini Masih banyak yang mau cerdas. berbagi. bukan hanya nggak saya butuh, nggak perlu san. Udah dikasih ruang di sini, tolong hargai. Dan tadi Saya ngerocos. saya Kalau berjanji ditanya, akan mengubah akan perkataan Asumsi. saya kalau ada yang menunjukkan dalil bahwa kafir Bukan itu adalah data. penyembah Tuhan. Bu, sekali lagi tolong berbicara pakai data dong. Tolonglah Bu, tolonglah. Di sini Ibu Ini sudah perkataan dikasih ruang. perkataan Tuhan yang saya sampaikan, data dari tadi angkat data sih. Terus. Oke. Jadi begini, kita biarkan apa saja yang dikatakan ibu daripada ibu Ya, dokter. tinggal dibantah, Ya, Pak. Tunjukkan sabar bantahannya. dulu Pak, sabar dulu. Saya belum selesai bicara, ibu udah bantah kayak juga ibu ini. Sabar juga itu adalah kata Cabut aja bahasa kohosnya Al-Quran, ini Pak. kayaknya. Ibu nanti Dibilang saya cabut tunggu. kohosnya ya. Kalau nggak bisa diatur. Jadi begini saudara-saudara, teman-temanku, biar kita live ini kita juga berkualitas. Kalau kita membantah, kita juga tunjukkan data. Jadi biarin aja. Kalau dia nggak mau kasih data, kita aja yang tunjukkan data, bantah dengan data. Itu yang lebih bagus. Bagaimana Bro Domba? betul. Setuju Bro. Sekarang gini ya, Ibu tadi Oke, katakan karena- kafir itu penyembah iblis ya. Ibu Iya, iya. pemahaman dari mana saya juga nggak tahu. Ini Bu Oke. ya. Ya, maka tunjukkan Pak data Ya, ini. mengatakan kafir Ibu baca, penyembah Tuhan. Ibu baca, jangan nyerocos. Ibu baca. Saya sudah capek sabar Bu. Saya sudah tahu itu. Saya sudah Ya mana di Oh, sini berarti kan dikatakan, mana di sini dikatakan bahwa arti saya kafir sudah itu. baca itu. Iya mana ada di sini ada diartikan bahwa penyembah iblis. Aja Pak. Cirinya. Baca Mana aja cirinya. cirinya? Penyembah iblis itu apa? Menutup diri dari kebenaran ya. Tutup mata, tutup telinga dari mengetahui kebenaran. Informasi-informasi yang benar tidak mau tahu. Diberitahu tidak mau tahu. Tegar tengkuk. Degil, keras kepala, sombong. Ya. Tidak mau diberitahukan. Mana ya Ibu udah. ditolak. Itu kafir Oke, nih, semua. Ya. Nah, siapa yang begitu? Siapa yang menciri penyembah iblis? Ya. Mustahil penyembah Tuhan yang Oke, ini artinya ini Bapak Ibu baca. sudah tahu. Oke. Udah tahu ya? Sudah tahu makanya saya beritahu. Mana? Lah iya di mana pemahamannya Ibu sama seperti ini? Ya makanya saya kan tadi saya simpelnya tadi, makanya Tidak tunjukkan ada. mana yang menyatakan kafir itu penyembah Tuhan. Itu aja yang bisa bantah itu. Pernyataan saya bahwa penyembah iblis itu bisa dibantah dengan kafir penyembah itu. Lah iya mana dalilnya Ibu bahwa kafir itu penyembah iblis? Ayo mana? Nah tunjukkan bantah aja. Membantah mana penyembah Tuhan itu kafir mana? Kafir Ya, itu ini. artinya, biar saya baca ya. Penutup. Saya baca Pak, saya baca di menurut KBBI, kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu versi mereka. Dibuka KBBI dibuka ayat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahu nggak Ibu KBBI? Nah, KBBI mengatakan surah 2 bahwa ayat kafir 62 itu tolong dibuka. adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sudah. Ya, Nah, menolak penyembah Tuhan itu. sebentar, Makanya nggak percaya. berarti Israel itu kafir. Karena nggak percaya kepada Muhammad. Nah, kamu mengatakan bahwa kalian itu sama Israel. Kan begitu. Sejak Oke, kapan ini ketemu dalil dengan apa? Nabi Loh, sama, Israel? Tapi Nabi kalian ikut Israel Musa adalah orang itu beriman. tadi bilang siapa Betul. Ruslan bahwa dia Yahweh itu sama dengan Jangan Allah. bilang Nabiullah Israel itu beliau itu mukmin loh, beriman beliau itu. Nggak mungkin nggak beriman lah.
Ya justru karena itu. Yang dimasuk Justru- kafir kan orang yang Justru percaya karena kepada itu. Allah dan Makanya jangan Rasulnya. memfitnah bahwa Nah karena gini, Bu, berarti ibu ini beliau hamba memang Tuhan. ilmunya nggak ada, kita lihat nih nggak ada ilmunya. Hanya Oke, Rasulullah. kita baca Al-Quran dulu, Bu. Tolong dijelaskan ini, Bu ya. Surat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan Yes. orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Silakan, Ibu. Ya, umat Islam, Pak, ya. Bu, Para muslim, para mukmin yang bersuku atau dari kaum Yahudi adalah Rasulullah Musa alaihi salam, Nabiullah Harun alaihi salam. Sementara yang dari kaum atau suku Sabi'i adalah Rasulullah Daud alaihi salam, Nabiullah atau dan Rasulullah yang berasal dari kaum atau suku Nasrani. Pastilah aduh. seorang yang Ya. beriman, yaitu Rasulullah Nabiullah Isa alaihi salam. Sedangkan Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang berasal dari kaum atau suku Quraisy. Quraisy Mekah, Pak, itu. Jadi ada dari Sabi'in, ada dari Nasrani, ada dari Quraisy, Pak. Itu. Ada juga dari Samud, ada dari Ad, ada dari Madian. Berarti Al-Qur'anmu salah dong ini. Cuma di sini cuma dikatakan Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang Sabi'in. Iya, kaum Apa Yahudi. kamu menambah-nambahkan lebih jauh dari Al-Qur'an atau gimana? Kaum Yahudi kan beliau orang beriman, beliau mukmin. Rasulullah Daud dari kaum Sabi'in juga orang mukmin. Rasulullah Isa dari kaum Nasrani juga mukmin. Suara Ibu hilang-hilang. Karena selalu Suaranya hilang-hilang itu. Suaranya Siapa hilang. yang nge-mute Ibu? Siapa yang nge-mute Ibu? Dia kan Nggak bisa ada yang nge-mute. unmute sendiri. Nggak ada yang nge-mute Iya, dia. makanya saya sibuk. Enggak, ini tadi kan Terus dikatakan ini. sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabi'in. Loh kenapa tadi Nasrani enggak kau bilang? Nasrani, Kenapa hanya Rasulullah Yahudi? Isa, Pak. Rasulullah. Di situ bukan cuma Terus. satu orang loh, orang-orang Ini terus. Nasrani. Ibu, Orang-orang Mute you, the Nasrani. host, mute you. Ibu Mute you, the tidak, host. Ibu jangan membuat framing bahwa Ibu di mute. Coba Ibu Nanti saya screenshot. Coba saya screen kalau Ibu di mute. Ibu yang mati-mati sendiri gimana sih? Itu ayatnya menyebutkan orang-orang Nasrani, Bu. Bukan cuma satu orang. Yang host, Bukan yang mute. hanya- Siapa ini yang host ini? Bukan hanya satu orang, Bu. Ya, jadi dikatakan yang beriman di situ orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Jadi kalau disebutkan orang-orang itu bukan cuma satu orang, Bu. Banyak orangnya, Bu. Cocok. Saya sebutkan tadi salah. Nah, saya kan sebut salah satunya. Rasulullah Yesus kan dikenal memiliki umat di mute lagi. 144.000 orang dari kaum atau suku yang mukmin, 144.000 orang yang mukmin, dari yang mana, Bu? muslim. Tahu dari mana? Umatnya Tahu Rasulullah. tahu dari mana? Ngambil dari mana Tolong, itu? tolong jangan di mute dia. Yang mute Jangan Ibu di siapa? mute, kasihan, ya Allah. Coba Ibu Ini screen apa caranya lagi kita di ini? mute Ibu. Ruslan bilang Kenapa Sabi'in kita itu ini yang mute? rasulnya Hilang suaranya. Bileam. Sabi'in rasulnya Bileam. Rasulullah Dari mana Daud, itu Pak. ngambilnya Daud Ruslan? alaihissalam. Bro domba. Daud. Aku bingung, aku nggak ngemit. Ini hostnya siapa sih? Bro, Aku nggak tahu, gua nggak mute. Allah. Kaum atau suku Sabi'in itu Rasulullah Daud di situ. Daud. Orang-orang mukminnya itu Rasulullah Daud salah satunya. Daud bukan orang Sabi'in, Bu. Suku Yehuda, Bu. Ibu Diana. Dian aja Dian.
Ilah itu iblis benar. Ilah itu sesembahan, Pak. Istilah lain dari Bapak. Istilah lainnya Tuhan sama dengan ilah. Kan, ilah sama dengan sesembahan, sama dengan Bapak. Oh, Kalau jadi ilah Tuhan bukan. sama dengan Rabbul Alamin, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itu Coba, kata lain dari Tuhan. Coba Ibu kasih di dalam dalil Quran yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Coba. Nggak benar, Pak. Translate-nya itu nggak benar. Yang benar itu, yang tepat itu, la, tiada. Ilah di situ, ilaha itu bukan Tuhan, Pak, di situ. Tapi sesembahan. Ilah itu sesembahan, bukan Tuhan di situ. La ilaha, ya. La ilaha itu tiada sesembahan di situ, bukan tiada Tuhan. Tiada sesembahan. Selain Allah. Kemudian, selain Allah, tiada sesembahannya selain Allah. Iya, begitu, Pak. Kalau begitu kata Tuhan ketika diterjemahkan di dalam Quran sebagai apa? Coba sebut. Ada Rabbul Alamin, ya, Sang Maha Penguasa alam semesta, ya, Rabbinas, penguasa manusia, Malikinas, ya, Ilahinas, sesembahan manusia. Itu adalah istilah lain untuk Tuhan. Iya, sesembahan manusia, Pak. Ilahinas. Ilahinas itu kan ilah sama dengan ilah, no? Ilahinas itu sesembahan manusia, Pak. Sesembahannya manusia, ilahinas itu. Pertanyaan saya, Ibu Tuhan. dengar baik-baik. Ibu dengar baik-baik ya pertanyaan saya. Ketika kata Tuhan diterjemahkan di dalam Quran sebagai tadi ya Rabbil Alamin, Malikianas, apa? Malihinas. Malikinas, Ilahinas, Rabbinas. Ilahinas. Nah, Ilahinas. Nah, Ilahinas ini Ilahinas. Ilahinas gitu maksudnya. Ya, ilah manusia. Oh, Tuhan manusia gitu maksudnya. Sesembahan manusia, Pak. Pertanyaan saya, kata Tuhan ketika diterjemahkan di dalam Quran itu kan Ibu bilang ada 3, ya kan? Ada 3, 1. Empat yang saya tahu. 4 yang saya tahu. Apalagi satu. Rabbul Alamin, Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Ilahinas. Saya ambil Ilahinas tadi. Kan Ibu katakan Ilahinas itu Tuhan. Nah, ketika sama dengan penguasa sesembahan manusia. Kata Tuhan, artinya kata sesembahan Tuhan. Manusia itu ya Tuhan, masa iblis? Iya, kata Tuhan tadi bisa diterjemahkan sebagai sesembahan manusia, toh? Amin, Bang. Iya, benar. Betul. Ya, kata Tuhan bisa diterjemahkan sebagai sesembahan manusia. Berarti Tuhan bukan iblis kan? Kata Tuhan bukan iblis kan? Pasti dia bukan. Artinya bisa dikatakan sesembahan manusia, benar? Betul. Karena masalah karakter Sekarang pertanyaan saya, Ibu. Ketika Allah SWT, Ibu ini siapa nih yang ngomong? Yang lengkap itu, Pak. Kalau ngomong nama dari Tuhan kan nggak enak, SWT nggak. Tolong tadi ada suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar, Bu. Ini kan pertanyaan saya taunya Tuhannya Islam itu kan Allah SWT, betul atau salah? Yang lengkap, Pak. Masa nama dari Tuhan disebut kayak terjemahan apa namanya singkatan begitu, SWT? Kan yang saya tahu. Allah, makanya saya beritahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kenapa disingkat, Bu? Allah SWT. Siapa yang singkat? Saya nggak pernah singkat, Pak. Loh, Ibu tidak pernah singkat. Ibu protes. Siapa yang singkat? Ibu protes saja kalau di kalender. Pak. Kalau begitu Ibu protes di kalender gitu. Ya terserah mereka, Pak, mau tulis bagaimana. Ya makanya pertanyaan saya, Ibu jangan menyuruh saja. Ibu jangan atur-atur saya lah. Ibu jangan atur-atur saya lah. Mereka nanggung sendiri. Makanya Ibu jangan atur-atur saya lah. Saya ikut yang ada yang pernah disebutkan. Saya hanya beritahu. Ibu beritahu tapi jangan atur saya, paham? Saya beritahu, terserah mau tahu. Ya, saya tidak mau ikut Ibu punya. Saya tidak mau ikut Ibu punya aturan. Terserah, itulah ciri kafir itu. Ya sudah, kalau begitu. Makanya pertanyaan tadi. Sudah cukup yang benar. Sabar, Marta. Ini pertanyaan penting sekali. Ibu mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan yang ya itu urusan, saya sudah jawab gitu. Itu Ibu jangan atur saya. Sang Maha Tinggi. Iya, sudah, ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Ibu pernah menunjukkan kebenarannya ke Nabi Ibu? Pernah tidak Tuhannya Ibu
menunjukkan kebenaran kepada Nabi Ibu? Pernah tidak? Saya nggak punya Tuhan nabi, Ibu? Pak. Nabinya Hah? Tuhan. Ya, nabinya Ibu, nabinya Tuhan siapa? 124 orang, Pak. Iya, 124.000 orang. saya tanya, Ibu mengakui Muhammad sebagai nabi? Ya, nabinya Tuhan, Pak. Ya, Ibu mengakui itu nabinya Tuhan? Iya. Ya, kalau Muhammad sebagai nabinya Tuhan, apakah Tuhannya Ibu pernah menunjukkan kebenaran kepada nabinya Tuhan Muhammad? Iya, menerima wahyu beliau. Kapan menerima wahyu dari Tuhan? Ya, sejak masa kerasulannya dimulai. Kapan Tuhan memberikan firman-Nya kepada beliau? Ya, sejak diwahyukan Al-Quran, Pak. Apakah Tuhannya Ibu memberikan langsung firman itu kepada beliau? Melalui perantara Rasul dari jenis malaikat. Melalui perantara Tuhannya Israel, Ibu ya. Tuhan Yahudi itu memberikan firman-Nya langsung kepada Nabi. Ya, sesembahannya Fir'aun kan juga kaum suku Yahudi, Pak ya. Dengar dulu, Tuhannya Israel, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen pernah memberikan firman-Nya langsung kepada nabinya. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah diberikan firman langsung. Paham? Oh, Tuhan pernah menyampaikan firman-Nya kepada nabinya, Nabi Yesus. Ya. Dengar dulu, bukan satu-satu disebut Nabi Yesus. Tuhannya Israel. Dengar dulu. Saya tidak pernah menyebut Nabi Yesus ya. Kau yang nyebut. Saya mengatakan. Saya membaca Nabi Yesus. Dengar dulu, kau dengar dulu. Monyong, kau dengar. Tuhannya Nabi Israel Yahudi dan Tuhannya Kristen. Tuhan memberikan wahyu. Dengar dulu, kau diam dulu. Kau dengar dulu, bukan satir. Kau yang sebut itu, bukan saya yang sebut. Tuhannya Nabi Yahudi dan Nabi Yahudi itu bangsa Israel dan Nabi orang Kristen pernah memberikan firman secara langsung kepada para nabi. Apakah Tuhanmu pernah memberikan langsung kepada Muhammad? Jawab. Pernah tidak? Silakan. Iya pernah lah. Masa Nabi Tuhan tidak pernah memberikan wahyu kepada Nabi Yesus? Kamu tadi bilang melalui perantara Jibril. Nabi Yesus kan melalui kamu bertanya. Gabriel. Kamu jangan jawab Yesus. Saya bertanya kepada kamu. Iya, kau jawab. Kan Gabriel kan. Kau jawab. Apakah Tuhanmu pernah memberikan firman-Nya langsung kepada Muhammad? Pernah tidak? Kau jawab. Kau jawab. Pernah tidak? Iya, langsung dari Tuhan itu. Masa langsung dari iblis? Tadi kau bilang dari Jibril, melalui perantaran Jibril. Sekarang saya bertanya. Kau mengerti tidak dokter kau begini? Nggak ngerti ketika orang punya pertanyaan. Justru saya support, saya membenarkan bahwa Tuhan mewahyukan pada Nabi Yesus, nabinya. Dengar dulu. Diana pernah menyampaikan kata-kata langsung kepada Arjuna? Pernah? Tuhan menyampaikan wahyu kepada Nabi Yesus. Itu cukup informasinya itu buat kamu. Kau bukan bertanya, kau menjawab. Kau dengar dulu. Memohon ampun. Itu juga kalau mau. Tuhanmu pernah memberikan langsung firman kepada Muhammad? Ya, pernah atau tidak? Memang Tuhan. Pernah tidak? Yesus memang Tuhan. Pernah tidak memberikan langsung firman-Nya kepada Muhammad? Moses memang Tuhan. Tidak pernah ya. Melalui Jibril ya. Pernah lah. Nah, melalui kau tadi katakan melalui Jibril. Sekarang kau terbalik. Tidak pernah mewahyukan. Kau terbalik lagi sekarang. Pertanyaan tidak sesuai jawaban. Seorang dokter jawabannya kayak anak SD. Kamu jawabannya seorang dokter, tapi jawabanmu dari tadi aku melihat. Dari tadi aku melihat seorang dokter, tapi pertanyaan tidak sesuai jawaban. Ketika ditanya arti, kamu Yesus juga bukan dokter kok. Kamu dokter, kamu di situ tulis dokter kok. Kamu dokter di situ. Dokter Pak. Kau dokter di situ. Dokter kok. Oke. Gitu. Artinya Tuhanmu. Iya. Kita next aja dulu.
Tidak bisa kamu, Tuhanmu tidak pernah menunjukkan bukti Tahu kan kebenaran bedanya Rasul eksistensinya sama kepada Nabi, Pak? Tahu bedanya tidak Rasul pernah sama Nabi, Tuhanmu. tahu? Artinya bisa Rasul diklaim, itu menerima artinya firman, jangan, Pak. dengar Kalau dulu, Nabi hanya dengar dulu. menyampaikan. Artinya Jadi hanya Yesus klaim itu bukan saja. hanya Bisa Nabi, Pak, saja tapi juga iblis, Rasul. bisa saja iblis yang mengaku dari Tuhan, mengaku-ngaku dari Tuhan. Iya, Iblis tapi kan Yesus tidak mengaku-ngaku, akui iblis adalah iblis, Tuhan. Tenang iblis aja. mengaku-ngaku dari Tuhan yang dari gua, yang datang di gua, yang ada di gua mengaku-ngaku Tuhan dari Tuhan, tapi ternyata itu seorang iblis. Oke, Pak. Kita aja, oke. Marta lanjut, Marta. Silakan Pak. Ini sorry sebentar ya. Silakan Pak Jaga. Pak Caka. Sorry, Pak Caka. Silakan. Pak Jaka. Silakan. Halo, di mute tadi soalnya. Selamat malam silakan, Bu Dian. Selamat malam Bu Dian dan teman-teman semua. Semangat, Pak. Iya, oh siap, luar biasa Bu. Saya suka semangatnya. Bu Dian, kalau boleh tahu puasa Bu? Iya, amalkan perintah Tuhan, Pak. Alhamdulillah. Ibu sholat 5 waktu juga Bu? Ya, apapun yang Tuhan perintahkan diamalkan lah. Oh, subhanallah. Kalau Ibu juga ini Bu? Apakah Ibu juga mohon maaf istilahnya zakat ya, zakat sedekah gitu Bu? Ya, apapun perintah Tuhan Pak, dari yang wajib, sunnah, mubah wajib, mubah haram, ya sebisa mungkin diamalkan. Kalau tidak salah ada puasa Daud juga ya Bu ya, yang Senin Kamis itu ya, atau maaf bukan Senin Kamis tapi yang sehari puasa sehari enggak gitu ya? Ya, apakah ada yang Ibu juga sunnah, melakukan ada itu? yang hukumnya wajib, fikih amaliyahnya wajib, ada yang sunnah. Siap. Jadi berarti kalau saya ngelihat ini Ibu ini luar biasa ini ya, kafah sekali dan beribadah gitu kan Bu. Belum kafah, ini khilafah Islamiyah tegak di bumi Indonesia ini belum kafah. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Saya mau ke pertanyaan saya Bu. Luar biasa ya. Saya lihat Ibu ini berdakwah, kemudian Ibu ini juga berpuasa, kemudian Ibu ini juga beramal sedekah. Ini suatu amal yang luar biasa sebesar itu ya Bu ya, dari Ibu sejak lahir sampai mohon maaf kita nggak tahu Ibu meninggalnya kapan. Nah, bagaimana menurut Ibu perasaan Ibu? Maksud saya gini, di ujung dari setiap upaya Ibu tadi, Ibu mendapatkan anugerah dari Allah, ya. Dan segala jeripayah Ibu tadi, Ibu mendapatkan anugerah yaitu Anda menjadi istri yang ke-73 dari suami Anda. Jadi menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu? Ya terserah Tuhan memperlakukan seperti apa. Yang jelasnya ya saya cukup untuk menggadai ridha Tuhan ya. Terserah Tuhan memasukkan di mana. Yang jelasnya saya Enggak apa-apa Bu. Berupaya untuk menggapai ridha Allah, ridha Tuhan. Luar biasa. Saya heran. Karena gini, kayak misalnya Bu ini gitu ya, mungkin teman Ibu kalau Ibu kenalnya. Itu aja ketika ditanya seperti ini, beliau, ya enggak lah, seperti itu. Tapi Ibu bisa menerima dengan lega itu, kami perlu kursus pada Ibu. Oke. Kalau Ibu udah oke nih. Istilahnya kalau di sisi dunia saja Pak ya, menjadi selir daripada Raja Sulaiman saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau sampai menjadi ratunya. Menjadi selir suami saja. Anda, gitu. Kalau memang dianalogikan bidadari itu adalah selirnya, menjadi selir saja alangkah bahagianya Pak. Apalagi kalau kita menjadi ratu. Nah gitu. Kalau analoginya ke dunia ya Pak ya. Kalau bahasa surga kan pasti lebih dari yang kita bayangkan Pak. Jadi yang bisa kita bayangkan itu adalah bagaimana rasanya menjadi selirnya Raja Sulaiman. Suami Anda. Menjadi selirnya Raja Sulaiman Pak. Itu kan istri toh. Selir itu kan istri kan. Iya. Tetapi kan istrinya Raja Sulaiman itu dia tidak perlu ibadah sekuat tenaga, menggadaikan seluruh ibadahnya, tidak perlu. Sementara yang Anda lakukan, Anda
menunaikan seluruh ibadah Anda, Ya menunaikan kewajiban sebagai Anda istri berhaji, itu kan juga beribadah Pak kepada betul. Tuhan. Itu kan di bumi dan di surga nanti ya Bu. Melahirkan anak-anaknya itu kan jihad luar biasa. Wow, oke. Iya. Anda berjihad seperti itu dan Anda dengan senang hati menjadi istri yang ke-73 itu suatu ketetapan yang pasti loh Bu. Jadi setiap amal Anda, upahnya bisa, Anda Pak, dibayangkan menjadi kalau di surga itu ya. It's okay. Tapi itu saja kan yang Anda, di dunia itu Pak sebagai selir apalagi sebagai ratu karena kita dianalogikan. Iya, betul. Dari bangsa tapi manusia. Anda kan Ibu Diana, sabar dulu Bu. Pertanyaannya kita cari poin dulu Bu. Ibu Dian. Pasangan dari sebenarnya sih nggak tepat dibilang istri Pak, karena kalau istri itu statusnya menikah. Ibu Dian, nggak apa-apa Bang. Bang Billy, nggak apa-apa Bang Billy. Nggak, jadi begini, kita mau cari poin di sini. Artinya cari poin biar kita sama-sama ngerti poinnya itu bukan siapa yang untung, siapa yang nggak bisa jawab kayak gitu. Kita cari poin di sini sama-sama paham. Iya Bang. Jadi tolong ditanya dulu Ibu Dian, berikan waktu dulu, baru Ibu Dian menjawab. Silakan, Jaka. Siap. Jadi ya Bu Dian ya, saya mengucap syukur ya. Di sini saya baru ketemu Ibu ini yang begitu bangga dengan predikat sebagai permaisuri dari 72 istri-istri tadi. Berarti Ibu ini benar-benar selir lah kalau gitu. bidadari itulah. Iya, betul. Oke. Siap Bu. Oke, kalau Ibu bangga, saya salut Bu. Saya boleh tanya Bu. Gimana perasaan Ibu? Ibu kan sudah melahirkan, sudah punya anak gitu kan Bu? Ya kan fitrah kan Tuhan memfitrahkan wanita itu kan monogami. Sementara fitrah sebagai laki-laki itu kan poligami. Masing-masing itu kan fitrah. Fitrah itu Tuhan berikan itu karena memang itu sesuai dengan bebannya kita masing-masing. Misal wanita fitrahnya melahirkan, ada laki-laki Pak fitrahnya melahirkan. Jadi jangan disamakan Pak fitrah wanita dengan laki-laki. Beda. Nah fitrah wanita itu monogami Pak. Sementara fitrah laki-laki adalah poligami. Wow, luar biasa. Anda bisa menerima itu kalau boleh tahu di bumi ini apakah Anda juga sedang dipoligami Bu kalau boleh tahu? Kalau saya Pak, silakan poligami. Kan di situ Tuhan menuntunkan bahwa poligami itu prioritaskanlah kepada janda yang tua, janda yang banyak anak, janda yang kere, janda yang sakit-sakitan. Oke. Berarti mohon maaf, ini cuma sekedar tanya aja Bu. Berarti saat ini memang Tuhan perintahkan untuk poligami. Iya. Saat ini nggak mampu suami saya Pak. Nggak mampu poligaminya. Oh, Ibu kan dokter kan? Iya. Jadi kan Ibu bisa support suami Anda karena itu udah fitrahnya kan? Iya, dan Ibu karena kan itu bukan hanya nafkah lahir. Iya. Yang punya fitrah sebagai laki-laki kan bukan saya, Pak, suami saya. Iya. Lah, tetapi seandainya saat ini malam hari ini insya Allah suami Anda juga diberikan kemampuan gitu kan Bu. Nah, dan malam hari ini beliau langsung mengambil tambahan 3 istri, Anda bersukacita atau bersukacita sekali Bu? Ya berandai-andai itu. Iya. Anda akan bersukacita atau Anda bersukacita sekali? Apanya, Pak? Saya ulangi. Menghayal, saya nggak suka menghayal soalnya, Pak. Loh, Ibu kan nanti akan ke sana loh. Kalau suatu saat suami saya mampu untuk berpoligami, ya silakan. Insya Allah ya Bu ya. Itu insya Allah. Prioritasnya, kita doakan Ibu. Masih ada janda tua, sepanjang masih ada janda yang miskin, sepanjang masih ada janda yang banyak anak, sepanjang masih ada janda yang sakit-sakitan, maka prioritaskan yang itu dulu. Gitu. Pasti ada Bu, insya Allah. Pasti ada insya Allah. Pasti ada. Bu, oke, saya ulang pertanyaan saya Bu ya. Saya ulang. Jika malam hari ini insya Allah suami Ibu dikasihkan rezeki yang luar biasa dari Allah ya Bu ya. Kemudian langsung malam hari ini juga beliau mengambil tambahan 3 istri. Ibu, saya tanya perasaan Ibu. Ibu sukacita atau sukacita banget? Sukacita banget. Wah, luar biasa. Oke. Ya, saya suka. Ibu sukacita sekali. Ya, aku nggak tahu entah itu kita bicara masalah di dalam hati atau dalam hati yang paling dalam.
Enggak apa-apa, aku nggak akan tanya ini lagi. Terima kasih, luar biasa sekali Bu. Semoga suami Anda mendengar ya Bu ya. Saya mau tanya satu lagi Bu. Saya mau tanya satu lagi. Ya. Ibu pasti dilahirkan oleh seorang ibunda yang juga tekun ya Bu ya. Beribadah, sholat, sedekah. Iya, terus? Ibu pasti dilahirkan oleh seorang ibunda yang tekun beribadah ya Bu ya. Iya, sebagaimana Yesus ya. Terus? Oke. Iya. Yesus tekun beribadah. Tapi saya nggak membahas tentang Yesus. Boleh Bu? Iya, dilahirkan dari ibu juga kan? Ya, terus? Iya, betul. Saya sedang tidak membahas tentang Yesus, tapi Ibu bisa tanya kepada saya. Ya, terus? Iya, pasti beliau rajin beribadah ya Bu. Pasti Ibu Anda rajin beribadah juga ya Bu? Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Segala puji bagi Allah. Oh iya. Kalau Ibu, ibunda dari Ibu, itu juga pasti sholat, sedekah, puasa, melakukan berbagai semua amal. yang Tuhan perintahkan sebisa mungkin diamalkan. Oke. Semua yang Tuhan larang sebisa mungkin dijauhi. Bro Jaka, langsung aja ke poinnya supaya ada masih banyak ya. Habis ini aku selesai Bang. Oke. Jadi bagaimana seorang wanita yang sudah berjerih payah melihat ibu lahir, beliau benar-benar berdarah-darah untuk melihat ibu lahir, dan ujung dari kehidupan beliau nanti, beliau hanya menjadi istri yang ke-73. Menurut Ibu, malam hari ini Ibu bersukacita sekali. Menjadi permaisuri kan? Ya, mau permaisuri, mau istri, tetap aja menjadi istri kan Bu? Iya, bukan selir karena yang selir makanya, dari. Iya, oke. Bukan selir deh, tetapi kan sama-sama istri kan Bu, tetap. Nah, saya ulang ya Bu ya, saya ulang pertanyaan. Di dunia saja kita terima, apalagi di surga, Bu. Di dunia saja yang ada rasa cemburu kita bisa terima, maka apalah yang di surga yang sama sekali Tuhan tidak memberikan lagi perasaan cemburu dan lain-lain, marah dan sebagainya, karena kita tidak ada nafsu lagi di surga nanti gitu. Kalau nggak ada nafsu, suami Ibu ada nafsu loh. Maksud saya seperti ini, Ibu kan nggak ada masalah. Ibu oke. Nah, pertanyaan saya kepada orang yang sampai berdarah-darah untuk melihat Ibu lahir. Orang yang berdarah-darah, orang yang siap toh nyawa bahasa Jawanya ya. Toh nyawa untuk Ibu. Dan ujung dari ibadahnya hanya anaknya disalib kan. Masa berdarah-darah dalam keadaan perawan pula kok, masa diserahkan hanya karena itu memang untuk kepentingan menebus seluruh manusia. Baik. Iya, karena itu fitnah. Kasihan Bunda Maria melahirkan dalam kondisi perawan. Berarti kalau seperti itu, Ibu pun kasihan dong dengan ibunya Anda. Kasihan benar itu. Kasihan benar Bunda Maria. Berarti Ibu juga kasihan dengan ibunda Anda. Iya, saya kasihan Bunda Maria. Kalau ibu dari Dr. Adiani anaknya susah-susah hanya untuk dapat 73 bidadari barengan sama. Ya, istilahnya itu, di dunia aja kami Pak dengan masih ada rasa cemburu-cemburu gitu. Itu masih bisa terima. Bagaimana itu kan Ibu Pak yang sama sekali nggak ada lagi rasa cemburu. Nggak ada gertek-gertek apa itu kalau bahasanya Bapak ya. Gertek-gertek gitu. Nggak ada lagi kan? Ya, it's okay. Saya nggak masalah. Saya juga justru memuji loh. Luar biasa. Orang seperti Ibu, saya puji dari tadi. Saya puji. Pertanyaan saya untuk orang yang berdarah-darah untuk Ibu. Untuk orang yang berdarah-darah untuk Ibu. Oke. Siap. Luar biasa. Islam mengubah Anda. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Tuhan itu silakan yang lain. Silakan Pak Mikir. Oh, sorry. Silakan Pak Mikir. Iya, Bu Dokter. Ya, silakan ya. Maaf ya Bu Dokter. Bu Dokter Adian. Nggak ada dosa Pak, nggak usah minta maaf. Nggak ada dosa Saya nggak minta maaf. Saya nggak minta maaf. Saya nggak minta maaf. Maaf Bu Dokter. Oh ya, oke. Sebentar ya, itu kita wajar, kita orang timur. Jadi Bu Dokter kan permisi aja Pak kalau mau permisi Bu Dokter. Sebentar Bu, saya belum habis ngomong. Ibu Dokter kan saya anggap orang terpelajar ya.
Bukan terpelajar lagi, Nah, sangat baikkan aja terpelajar. Pak. Anggap saja saya sama Ya. Yesus nggak ada pendidikan gitu. Iya, oke. Oh, nggak berpendidikan susah ngomong ya, Bu. Harusnya Ibu dokter tulis dokter Masa loh, Bu. sih Yesus bukan dokter nggak susah kok jadi Yesus, kan? Yesus dokter. Ibu diam Yes. dulu, Ibu. Oke. Ibu diam dulu, Ya. selesaikan dulu. Makanya Bapak jangan bertanya. bawa-bawa dokternya, karena Yesus juga bukan dokter, Oh. Pak. Nggak usah Enggak. Ibu nggak ada bawa-bawa sangkut pautnya dokternya. dengan dokter. Ibu nggak ada sangkut pautnya dengan Nah, Yesus. jangan Jadi Ibu tenang, dibawa-bawa Bu. aja, Pak. Oke, di mute dulu lah. Kalau Ibu nggak bisa diam, di mute dulu lah. Nanti Oke, udah nggak jam apa-apa. bicara, baru Ibu Santai bicara. ya. Oke, siap. Santai, nggak Oke, apa-apa. Jangan lanjut, di-mute, jangan di-mute, biarin aja. Jangan di-mute, biarin aja. Enggak, jadi begini, Kan supaya begini. kita itu nggak buang-buang waktu, langsung aja ke topik pertanyaan. Iya, Langsung, Pak. soalnya kalau saya ngomong dengan orang yang nggak berpendidikan agak susah. Jadi saya mau ini dengan data ya, Bu ya. Ibu tadi menyatakan kami orang kafir, ya. Kamu bilang kami ya. Orang kafir itu menyembah iblis. Tapi kami yang jelas menyembah Tuhan Yesus, Bu. Ibu bisa menjelaskan apa itu iblis, Bu? Kelakuan iblis itu kayak kafir apa? dengan muslim, terminologi kata. Saya nggak pernah menyebut nama. Ya oke, anggap aja Ibu begini Bu, sebentar. Tadi dari tadi saya dengar Ibu bilang kami menyembah iblis. Tapi tolong Ya Ibu kafir, karena kan jelaskan. kalian mengaku kafir. Sebentar Ibu, sebentar Ibu bisa menjelaskan apa itu iblis dan tingkah lakunya Bu. Tingkah laku iblis itu kayak apa Bu? Apakah tukang tipu, Iblis tukang itu. bunuh, tukang tipu, tukang bunuh, tukang kawin? Iblis tukang itu perkosa? jabatan, Pak. Jabatan. Jadi iblis itu Iya, berkelakuan iblis kayak apa, Pak, Bu? itu jabatannya adalah Kelakuannya? sebagai Ya, ilah. kelakuan atau iblis itu sesembahan. kayak apa, Bu? Sebentar, Bu. Sebentar, saya anggap Ibu itu orang mengerti lah ya. Saya tanya, kelakuan itu iblis itu iblis, kayak apa, Bu? Pak. Kelakuannya Iblis itu- kayak seperti kelakuannya seperti Iblis itu, Pak, ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. saya Tapi tanya kedua-duanya kelakuan iblis itu kayak apa, Bu? Maha kafir, Dimit Pak. dulu Kafir Ibu, di nanti atas segala kasih kafir. sabar. Kasih selesai dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang jelas, singkat, Singkat baru sekali, Ibu bisa Pak. menjawab. Kalau enggak begini singkat itu sekali. kita buang waktu. Kita buang Iya. waktu kayaknya. Maksudnya Iya, pertanyaannya jangan dulu Iblis disela. itu maha Ibu, penyesat, tolong Ibu juru dulu. maha penyesat. Ibu nanti dipersilakan waktunya Ibu. Tolong dimute aja dulu kalau begitu. Jangan Sekarang dibuka Ibu dulu. tahu. Ya, sebentar enggak. Pertanyaan saya sangat singkat. Jelaskan kelakuan iblis. Kelakuan iblis, Bu. To the point, Apakah Pak. seperti Juru ya to the point, saya to the maha point. penyesat. Juru Maha maha penyesat. Contohnya, Berusaha menyesatkan, menipu Contohnya. daya Yesus, tapi tidak berhasil. contohnya, Ibu, saya nanya contoh kelakuan iblis, Bu. Tolong, Iya, Bu. termasuk Yang benar, termasuk Bu. menggantung Yesus di atapnya bait Tuhan itu. Saya nggak kelakuan nanya iblis. itu. Saya nanya kelakuan iblis, Ibu. Ibu kok jawabnya aneh-aneh? Saya nanya ya dengan tidak ya. Memperkosa, apakah itu kelakuan iblis, Bu? Berusaha menipu daya Nah, Yesus. begini, saya nanya memperkosa itu kelakuan iblis bukan? Semua, Pak, yang Tuhan larang, iblis lakukan. Apa yang Tuhan larang? Semua yang Tuhan larang Apa itu, aja Pak, contohnya? adalah Oke, aku nanya, amalan. berdusta, Yang Tuhan apakah larang Tuhan itu- larang? Yang Tuhan larang Ibu. itu, yang Tuhan larang Ibu, itu, gimana Pak sih? Mikir, yang kayaknya Tuhan larang Ibu itu ini adalah sorry Pak yang Mikir. hukum atau fikih amalan Ya. adalah haram, adalah makruh. Sorry Pak Mikir, kayaknya Ibu ini berbicara dia nggak paham apa yang dia bicarakan karena dari tadi dia bicara saya menyimak itu pernyataan yang dia berikan itu sebenarnya kalau dipikir dengan baik menyerang pribadinya sendiri. Jadi kayaknya kita kayak buang ini mutiara ke mulut babi jadinya.